Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan, siapa engkau? Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya, kalau begitu siapa engkau? Elia? Yohanes menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Ia pun menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri? Jawab Yohanes, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara para utusan itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kalian ada Dia yang tidak kalian kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pagi ini terkait dengan kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dia tadi mengatakan begini, Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Dia dengan jujur mengatakan bahwa dia bukan Mesias, bukan Nabi yang akan datang, atau bukan orang lain yang masih ditunggu oleh banyak orang. Tetapi dia mengutip Yesaya bahwa dia harus mempersiapkan jalan bagi kedatangan yang ditunggu, yang dinanti. Yang menarik adalah kalimat yang diwartakan oleh Yohanes tadi, dia mengaku dan tidak berdusta. Mengapa menarik? Jujur, karena tugasnya dia sadari. Bahasa sekarang itu job desk-nya dia sadari dan dia jalankan. Maka di luar tugas, di luar tanggung jawab, di luar wewenang, dia tidak berani masuk bagian-bagian itu. Maka tugasnya hanya mempersiapkan dan tidak boleh mendaku. Mendaku itu ya mengaku-aku ya. Sementara fenomena sekarang itu orang mudah menebeng nama, mencatut nama, mendaku. Dan masih banyak kisah-kisah lain sehingga orang yang diberi kesaksian lantas percaya, menarik, dan juga bisa jadi tersesat. Jika yang mendaku, yang berdusta ini sungguh menyesatkan. Kembali kepada Yohanes bahwa Yohanes tidak berdusta, dia menjalankan tugasnya. Ini yang pertama. Kesaksiannya adalah dia bukan yang ditunggu. Yang kedua, Yohanes tadi mengatakan begini, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kalian ada Dia yang tidak kalian kenal. Yohanes memang mau mengatakan kepada orang-orang pada waktu itu, yang ditunggu-tunggu itu sebetulnya sudah datang. Maka konteks Injil tadi disebut hal itu terjadi di Betania di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Yang pada gilirannya Yesus juga akan dibaptis di situ. Maka ketika Yohanes mengatakan di tengah-tengah kamu ada Dia yang tidak kamu kenal, sudah introduksi, artinya sudah ada, tinggal mereka percaya tidak, dan Yohanes mengarahkan. Maka teks berikutnya nanti akan disebut, lihatlah anak domba Allah. Artinya memang murid-murid Yohanes dan banyak orang supaya mengarahkan pada Yesus. Kristus pusatnya, bukan lagi Yohanes. Merenungkan bacaan Injil hari ini kita semua diajak sekurang-kurangnya saya
Apa yang dikatakan oleh Yohanes? Di tengah-tengah kamu ada Dia yang sudah datang. Versinya begini, di tengah-tengah kalian ada Dia yang tidak kalian kenal. Mungkin di antara kita bisa jadi merasa seperti itu. Di tengah-tengah kita ada Dia yang tidak kita kenal. Atau malah tidak kita sadari, ada Dia yang tidak kita sadari. Kalau yang datang di tempat ini saya percaya. Tetapi bagi mereka yang masih mencari kebenaran, mencari pengetahuan tentang iman, masih mengembara dalam mencari kebenaran untuk percaya kepada Kristus, maka kalimat Yohanes itu masih relevan pada zaman sekarang. Di tengah-tengah kita ada Dia yang barangkali tidak kita kenal tetapi mengenali kita. Apalagi Ekaristi yang kita rayakan. Di tengah-tengah kita ada Dia yang sudah kita kenal dalam tubuh dan darahnya. Maka kalau kebenaran iman ini kita yakini, bolehlah kita mewartakan bagi kanan kiri kita, mengajak mereka yang tidak pernah misa itu kan, tidak pernah ikut sembayangan lingkungan, pertemuan lingkungan, supaya dalam kebersamaan makin merasakan di tengah-tengah kita ada Dia yang kita percayai dan ada Dia yang jauh mengenal kita. Siapa itu? Yesus. Kita hening sejenak.